Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, kabar bahagia datang dari salah satu negara adidaya di Amerika Serikat, tepatnya di kota atau di negara bagian New Jersey. Wilayah negara tersebut mengizinkan adanya azan berkumandang selama 5 kali dalam sehari, asal tidak melebihi dari 5 menit. Ini tentu kabar bahagia bagi umat muslim di negara bagian New Jersey, khususnya Amerika Serikat. Sahabat dakwah, berikut ini adalah video ulasannya. Sahabat dakwah, New Jersey mengizinkan azan berkumandang dengan menggunakan pengeras suara asal tidak lebih dari 5 menit. Tentu hal ini adalah sebuah kabar gembira bagi mereka yang tinggal di Amerika. Muslim di Paterson, New Jersey, Amerika Serikat akan diizinkan menyuarakan azan di ruang publik berkat peraturan terbaru di bawah peraturan baru yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan Kota. Masjid akan diizinkan menggunakan pengeras suara dan mengumumkan panggilan untuk sholat 5 waktu bagi umat muslim. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa kota ini akan mengizinkan azan, ajakan untuk berdoa, lonceng gereja, dan sarana lain yang masuk akal untuk mengumumkan pertemuan-pertemuan keagamaan yang akan diperkuat antara pukul 6 pagi hingga malam, yaitu pada pukul 10 waktu setempat. Peraturan baru ini diusulkan oleh anggota Dewan Shahin Khaliq pada Selasa kemarin. Anggota Dewan akan mempertimbangkan langkah untuk persetujuan pada awal 25 Februari mendatang. Dikutip dari About Islam dan juga Republika, Paterson memiliki sekitar 30.000 muslim yang tinggal di wilayah tersebut, dengan puluhan masjid tersebar di seluruh kota di wilayah New Jersey. Saat ini masjid melakukan sholat 5 kali sehari, tetapi suaranya tidak terdengar hingga di luar masjid. Sahabat dakwah, muslim di negara-negara bagian barat memang sering menghadapi kerepotan dalam membuat panggilan untuk sholat. Pemerintah setempat banyak yang berargumen bahwa panggilan itu akan menyebabkan gangguan kebisingan kepada penduduk yang lain yang tidak beragama muslim. Di Belanda misalnya, di mana kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi, diperbolehkan bagi semua agama memanggil orang-orang beriman untuk beribadah dengan hukum yang diatur pada tahun 1980. Sesuai hukum itu, kota dapat membatasi durasi dan volume azan, tetapi tidak bisa melarangnya. Sahabat dakwah, beberapa kota di negara barat lainnya yang telah mengizinkan azan, di antaranya adalah Stockholm Selatan, di mana jemaah di Masjid Fidjah pada April 2013 yang lalu untuk pertama kalinya mendengar azan dikumandangkan dengan pengeras suara atau menggunakan toa seperti di Indonesia. Dan tempat lain yang diizinkan ialah masih di wilayah London, yaitu di Amsterdam, yang diizinkan pada November tahun 2019 hingga saat ini. Masjid-masjid di Amsterdam, Belanda mengumandangkan azan dengan menggunakan pengeras suara, menambah semarak Sahabat dakwah, para imigran muslim memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung bagi kehidupan muslim di Amerika Serikat. Subhan Khaliq dalam Sejarah Perkembangan Islam di Amerika mengatakan bahwa interaksi warga asli dengan migran muslim berpengaruh pada faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, juga perdagangan. Meski Amerika adalah negara yang menganut demokrasi liberal dan sekuler, namun di sana memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya. Awalnya Islam dinilai agamanya imigran Timur Tengah atau Pakistan di sejumlah kota, tapi lambat laun justru Islam makin menunjukkan eksistensinya karena makin banyaknya jumlah penduduk lokal atau warga asli Amerika yang memeluk agama Islam.
Sahabat dakwah, Black Muslim membawa pengaruh cukup luas. Banyak tokoh di Amerika Serikat kemudian masuk Islam, di antaranya orator ulung Malcolm Al-Haji Malik Al-Sabah atau mantan petinju Cassius Clay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali. Baik Ali maupun Malik, keduanya turut berdakwah atau mendakwahkan agama Islam di Amerika Serikat. Sepeninggalnya Muhammad Ali, anaknya yang bernama Wallace Muhammad memegang tongkat estafet selanjutnya. Dia memegang organisasi Nation of Islam yang kemudian berganti nama menjadi World Community of Islam in West pada tahun 1976. Perubahan nama ini untuk menjangkau dakwah lebih luas di berbagai wilayah di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Sahabat dakwah, di bawah kepemimpinannya perkembangan Islam bertambah maju. Dakwah anti rasial yang diembannya sesuai ajaran Islam membentuk banyak orang untuk belajar agama ini yang tidak mengenal perbedaan warna kulit hingga ras. Sahabat dakwah, saat ini telah banyak sekali masjid yang berdiri atau dibangun di negara adidaya Amerika Serikat. Kurang lebihnya ada ribuan masjid yang telah berdiri hingga saat ini. Sahabat dakwah, Islamic Center juga ditemukan di Los Angeles sebagai pusat ceramah dan aktivitas Islam lainnya. Sementara itu terdapat Islamic Society of North of America di Mansfield, Indianapolis. Organisasi ini merupakan pusat studi Islam yang memiliki masjid dengan kapasitas yang dapat menampung hingga 1.000 jamaah. Sahabat dakwah, selain itu juga ada ISNA, turut berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa seperti Muslim Student Association, organisasi dokter Muslim dan juga sarjana Muslim Amerika Serikat turut serta andil dalam dakwah di Amerika Serikat hingga saat ini. Islam di Amerika setelah sekian lama memperoleh tempat khusus dalam masyarakat setempat, kaum muslimin di sana dinilai memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan. Tokoh-tokoh muslim juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan-jabatan tinggi di Amerika. Sahabat dakwah, sebagai contoh, Kate Ellison adalah anggota Kongres Muslim yang kali pertama dilantik di Amerika. Dia menjadi perwakilan dari Distrik 5 Minnesota. Kate diambil sumpahnya menggunakan salinan kitab suci Al-Quran milik Thomas Jefferson. Meski umat Islam di Amerika Serikat mendapatkan tekanan serius usai serangan menara kembar WTC pada 11 September 2001, ternyata tidak lantas membuat perkembangan Islam itu padam. Namun justru setelah penyerangan itu, banyak sekali para mu'alaf warga lokal Amerika yang masuk agama Islam. Dari situlah mereka mencari tahu tentang agama dan ajaran Islam, dan kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan dipastikan Islam justru semakin berkembang pesat, bahkan menggeser agama Yahudi yang menempati urutan terbesar kedua di Amerika Serikat setelah agama Kristen saat ini. I request you to raise your right hand. Yes. Close all the fingers except the Arafat here. And try to repeat after the Imam by saying, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I bear witness, there is no God worthy of worship except Allah. I bear witness that Muhammad, the son of Abdullah of Mecca, is the messenger, the prophet, and the servant of Allah. Takbir. 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 I want to give you hard time now to speak to me in
Arabic. How about that? We try. Our best. Can we say Bismi? Lahi. Rahmani. Ar-Rahim. Ashhadu. Anna. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Takbir. 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 We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept his Islam. We pray to Allah to accept our Islam. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make this your highest feeling, because this is the first time my life to myself outside this masjid with the help of my brother and my neighbor. Jazakumullah khair. May Allah reward you, reward your family, and let us do our salat Zuhr inshallah ta'ala. Sahabat dakwah, itulah kabar bahagia yang datang dari negara bagian dari Amerika Serikat, yaitu negara bagian di kota New Jersey. Pemerintahan setempat mengizinkan adanya azan yang berkumandang selama 5 kali dalam sehari asal tidak melebihi dari 5 menit. Sahabat dakwah, tentu saja menjadi kabar bahagia bagi umat muslim yang ada di Amerika Serikat. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe to Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video dan juga komentar Anda. Jangan lupa ikuti akun medsos Dakwah Harian di media sosial seperti di Twitter, Facebook, juga di Instagram.